dulu memperkenalkan diri kami beserta tugas-tugasnya. Mulai dari saya yaitu Muhammad Alif Ali sebagai moderator. Saya Jananta sebagai presenter 1. Saya Nagum Pustika sebagai presenter 2. Saya Purwakana sebagai sekretaris. Saya Nurisma sebagai editor. Nah, begitulah tadi sedikit perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan berlanjut ke topik yang paling pertama, yaitu menjelaskan materi yang di atas. Orang yang akan menjelaskan materi yang di atas adalah presenter kami. Jadi saya akan memotong ini ke presenter untuk menjelaskan materi. Baik, terima kasih kepada moderator Akif. Hari ini kita akan membahas tentang spesialisasi sel. Spesialisasi sel adalah sel-sel yang belum terspesialisasi berkembang menjadi sel-sel yang memiliki fungsi dan karakter khusus. Seluruh dan multiseluruh berapa nih? Aduh. Apa? Dari materi pertama yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler makhluk hidup yang bersel satu atau bersel tunggal. Contohnya itu kayak bakteri dan kerajaan protista. Kalau bakteri itu kita bisa temukan di mana-mana, kayak di meja. Misalnya kita pegang ini meja, kita sudah menemukan bakteri di tangan kita. Tapi itu harus dilihat menggunakan mikroskop. Kalau protista itu biasa ditemukan di sampel air sungai. Nah, protista juga itu memiliki banyak macam. Salah satunya itu empirina yang dapat ditemukan di air sungai. Baik, maaf sebelumnya kesalahan teknis gambar di PPT kami tidak muncul. Next. Multiseluler. Multiseluler adalah organisme yang mempunyai banyak sel. Contoh organisme multiseluler adalah tumbuhan, hewan, dan jamur. Seluruh sel organisme multiseluler memiliki peran kunci yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi mengambil oksigen, ada yang berfungsi untuk mendeteksi radiasi dan lain sebagainya. Baik, kesalahan teknis lagi di PPT kami tidak muncul gambarnya. Spesialisasi pada sel tumbuhan. Yang pertama itu ada sel akar rambut. Sel akar rambut itu berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Yang kedua ada stomata, mengambil karbon dioksida dan melepas oksigen. Stomata juga menjadi sel penjaga mengatur buka tutup untuk mengontrol pembuangan air pada tumbuhan. Dari semua Tiga, spesialisasi sel pada hewan. Hewan tidak memiliki nukleus agar bisa membawa lebih banyak oksigen. Bentuk pipih untuk mempermudah aliran dalam pembuluh darah. B. Sel saraf.
Bentuknya panjang karena memiliki perpanjangan sitoplasma. Berfungsi menyampaikan informasi dari indera ke otak dan sebaliknya. Baik, di sini tidak terjadi masalah. Yang pertama, yang ketiga itu ada sel otot. Sel otot itu mengandung banyak nukleus dan mitokondria untuk menghasilkan energi, berfungsi untuk bergerak dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Di bawahnya ada contoh gambar sel otot dan keempat sel, jaringan, organ dan sistem organ. Sel bergabung membentuk jaringan. Beberapa jaringan membentuk organ dan organ bekerja sama membentuk sistem organ. Contoh gambar sel, jaringan, organ dan sistem organ dalam tubuh manusia. Contoh sistem organ dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada sistem pencernaan, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus dan lain-lain. Masih banyak di dalam. Sistem peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah dan sel darah. Yang ketiga sistem pernapasan, terdiri dari hidung, tenggorokan dan paru-paru. Sistem gerak terdiri dari otot dan tulang. Yang terakhir yaitu sistem ekspresi, terdiri dari ginjal, paru-paru, kulit dan hati. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi kami. Selanjutnya kami akan memasuki sesi tanya jawab. Kami meminta semua peserta kelompok untuk menghadirkan satu pertanyaan saja. Mulai dari kelompok 1, apakah kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan? Kita tetapkan waktu untuk Nih, biar susah bilang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa itu sistem ekspresi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 adalah presenter kami. Yuzi, apa pertanyaan? Apa itu sistem ekspresi? Iya. Baik, pertanyaan dari kelompok 1, apa yang dimaksud dengan sistem ekspresi? Sistem ekspresi itu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh manusia. Contohnya ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Itu juga sistem ekspresi termasuk organ yang besar dalam tubuh manusia kayak kulit, ginjal, kedua dan paru-paru juga terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika tidak ada, maka ada hanya jawaban itu yang dapat kami berikan. Terima kasih. Baik, itulah tadi jawaban dari kami. Apakah kelompok 1 bisa menerima jawaban kami? Iya, saya menerima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan bisa kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Apa tahapan utama dalam spesialisasi sel? Saya silakan presenter untuk menjawab. Tahap-tahap utama dalam spesialisasi
Yatin datang sekali. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam tahapan spesialisasi itu sebenarnya tidak ada, tetapi prosesnya itu ada. Prosesnya itu terjadi ketika gen mereka mengubah sistem jaringannya. Itu yang kami dapat. Dari awal materi kami juga sebenarnya mencari tahapan, tapi kami tidak menemukan. Apakah ada tambahan dari kelompok lain mengenai jawaban kami? Maaf, jika memang tidak puas, karena kami memiliki keterbatasan dalam Dan berikan contoh dan beri latar. Baik, selanjutnya dari kelompok Ih, belum diterima. baik itulah tadi jawaban dari kami. Apakah kelompok 2 menerima atau masuk di akal jawaban kami? Ada ke jawabannya? Jangan baca tadi. Baik, saya terima jawaban. Baik, terima kasih. Kami minta kelompok 4 untuk mengajukan satu pertanyaan. Dan berikan contoh dari kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa Spesialis sel sangat penting spesialisasi sel penting dalam kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari? Dan berikan contohnya. Dan berikan contoh. Dan berikan contohnya. Dan berikan contohnya minimal 3. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama itu, mengapa spesialisasi sel itu penting? Yang pertama, spesialisasi sel itu termasuk dalam rantai makanan. Jadi, kalau spesialisasi sel itu tidak terjadi, maka rantai makanan itu akan terganggu. Yang kedua, apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Minimal 3. Spesialisasi sel itu termasuk di uniseluler. Saya ambil contoh dari uniseluler. Dalam uniseluler itu ada yang namanya bakteri amoeba. Bakteri paramecium. Bakteri itu termasuk di dalam rantai makanan di kehidupan laut. Jadi bakteri itu jika tidak ada, mungkin ikan-ikan yang hanya memakan bakteri itu tidak akan mendapatkan makanan. Jadi ikan-ikan tersebut juga akan mengurangi populasinya. Contoh yang kedua, mau di uniseluler atau multiseluler? Berarti ke uniseluler lagi. Di uniseluler itu ada juga bakteri yang di yogurt. Jadi bakteri yang di yogurt itu bisa bakteri Lactobacillus. Bakteri ini bisa menyebabkan sakit mulut jika makan makanan keras. Terus di multiseluler, contoh yang ketiga. Multiseluler ini contohnya gampang sebenarnya, kayak tumbuhan, hewan, manusia, makhluk hidup. Kalau contohnya di manusia, kalau contohnya di tumbuhan, bayangkan jika tidak ada mulut, apa yang akan dimakan oleh ternak-ternak yang lain. Jadi contohnya seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah tadi dari jawaban kami. Apakah kelompok 4 menerima dari jawaban kami?
Diterima tidak? Tidak. Baik, jawaban yang kelompok 3 berikan saya terima. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 mungkin mengajukan satu pertanyaan. Kelompok 5 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Apa gunanya sel jaringan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih. Saya akan mengupload pendidikan presenter untuk Bikin menjawab. foto. Ih, apa itu? Pilih. Saya ulangi pertanyaannya, apa pentingnya sel jaringan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sel jaringan itu yang membentuk organ dalam tubuh hewan maupun manusia. Jika tidak ada sel itu, maka hewan maupun manusia itu pasti akan mati atau meninggal. Kenapa itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena sel dan jaringanlah yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari hewan dan manusia. Apakah ada tambahan dari kelompok lain? Jika tidak ada, kami kembalikan. Apakah jawaban kami diterima? Terima kasih atas jawabannya. Saya menerima. Baik, terima kasih atas kelompok 5. Selanjutnya kami akan memasuki ke sesi refleksi. Seperti sesi sebelumnya, yaitu sesi tanya jawab, kami meminta setiap kelompok untuk meminta refleksi dengan cara kertas. Mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 akan memberikan refleksi bagi kelompok 3 atas presentasinya yang baru saja dipaparkan kepada kami. Menurut saya pengembangannya itu sangat bagus karena saya lihat dari tadi semua dapat bekerjasama dengan baik dan tak seperti. Yang kedua itu PPT-nya mungkin menurut saya kurang karena saya tidak dapat melihat contoh-contoh gambar yang diberikan, hanya sebuah tulisan tapi tidak ada gambar. Menurut saya pembahasan materinya sangat baik karena tadi menjelaskan bisa melihat di atas dan dapat memberikan jawaban yang menurut saya sangat bagus untuk diterima. Terima kasih. Baik, saya dari kelompok 2 akan merefleksi dari kelompok 3. Menurut saya pengembangannya sangat bagus, pembuatan materinya sangat bagus, PPT-nya kurang bagus karena sedikit gambarnya tidak muncul. Terima kasih. Asad kau Asad. Dia Asad anu ih. Yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia dari kelompok 4 ingin memberikan refleksi kepada kelompok 3. Seleksi tentang materi itu sangat bagus karena melihat tadi jelas menurut kelompok kami. Terus pengembangan kelompok itu menurut kami bagus, tapi ada beberapa anggota yang tidak ikut berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. PPT itu sudah bagus, tapi ya karena tidak ada gambarnya jadi
bisa memberikan nilai yang sangat bagus. Oke, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima dan kelompok terakhir, kami minta tulisan kali tulis di kertas. Kertas. Tak bola balik. Baik, saya akan memberikan refleksi untuk kelompok 3. Untuk penguasaan materi sangat bagus karena cukup jelas bagi kami dan pengertiannya kami cukup tahu. Kekompakan kelompok sangat bagus, semuanya bekerja walaupun ada beberapa yang bukan karena mungkin bagi saya seperti itu dan kerja dari kelompok kami PPT mohon maaf beberapa skema dan beberapa contoh yang tidak dapat dikerjakannya. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya kami mempersiapkannya pada setiap kelompok yang memberikan refleksi terhadap kami. Selanjutnya kami akan meminta dari kelompok merefleksikan atas presentasi kami. Baik, terima kasih. Udah semua. Apa yang pertama? Apa yang pertama di refleksi? Ya, pertanyaan bagaimana dari lupa ya? Presenter operator anggota sekretaris bisa menjalankan misi harus sangat bagus lagi terus kita juga sudah saksikan tadi itu terangkan materinya bagus sekali hanya apa? Hanya BPP-nya BPP-nya masih lebih bagus. Itu bagus lah. Cuma ya masih banyak bisa. Sehingga kalau saya ini gambar materi yang berpisah. Oh ada. Tapi tidak saya. Berlihatkan saja. Kalau saya sebenarnya apa ya? Setelah itu waktu. Ini contoh dan semua seharusnya ada di sini. Kawan semua karyawan yang terus berhubungan kelompok kita.